Wabarakatuh, saudaraku, sebangsa dan setanah air. Jumpa kembali di Nation on Track Metro TV. Pemirsa, kemarin sudah kita bahas bahwa ternyata manusia itu dari saripati berasal dari tanah, ya, dari dedaunan, dari hewan yang dimakan orang tua kita menjadilah nutfah atau mani atau sperma. Artinya kita berasal tidak jauh dari tempat ini, di kanan kiri kita ini. Yang ingin saya tanyakan bukan yang ini, pemirsa. Pada 100 tahun yang lalu, sudahkah kita berada di bumi ini? Belum ada. Pada 100 tahun yang akan datang, masihkah kita berada di bumi ini? Belum tentu. Atau barangkali tiada. Dan kita belum pernah minta dilahirkan di bumi ini. Kalau dulu kita tidak ada, sebentar lagi kita tidak ada pula. Dan kita belum pernah meminta untuk dilahirkan di bumi ini. Siapakah kita? Maka kemudian Allah berfirman, pikirkan. Surat Maryam ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Jadi dahulu kita tidak ada sama sekali, pemirsa. Artinya ada satu kekuatan besar yang tersistem, yang menyengaja dan memperhitungkan kita untuk dilahirkan di tempat ini. Maka kekuatan yang sudah tersistem, yang maha besar itu, menaruh manusia pada kepentingan yang sudah terperhitungkan. Ada yang di Arab, ada yang di Eropa, dan ada yang di Indonesia. Maka pemirsa, tentu ada maksud Sang Pencipta untuk menaruh manusia di Arab, manusia di Eropa, dan manusia di Indonesia. Maka sumpahnya sekali lagi, tetap la uqsimu bihadzal balad wa tahillu bihadzal balad. Demi negeriku, aku bersumpah, karena aku dan keluarga aku berada dalam itu. Pada fase makkiyah ini, Rasulullah menekankan manusia untuk mengetahui dirinya sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tidak mengenal dirinya, dia tidak akan mengenal Tuhan. Maka pemirsa, tidak bisa tidak, kita harus tahu kenapa kita dilahirkan di Indonesia. Kenapa ada yang dilahirkan di timur, dan kenapa ada yang dilahirkan di barat. Tentu nanti kaitannya ada. Apa itu Darussalam, apa itu Firdaus, dan apa itu Aden, yang akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Karena itu jangan tinggalkan Nation on Track Metro TV. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setanah air, gabung kembali di Nation on Track Metro TV. Pemirsa, kemarin sudah kita bahas lebih dalam bahwa manusia harus mengerti apa yang sesungguhnya diri dia itu. Manusia dilahirkan harus mengerti apa maksud Tuhan melahirkan manusia itu. Sehingga Allah berfirman, pikirkan. Kamu dulu tidak ada, hari ini ada, dan yang akan datang tiada kembali. Berarti kita sedang mewakili siapa? Yang dulunya tidak ada, kemudian ada, dan tidak ada. Berarti ada satu kekuatan besar yang harusnya diwakili. Karena itu Allah, Sang Maha Besar, menciptakan manusia dengan satu proses pemahaman. Dan fase ini namanya fase makkiyah atau fase tauhid. Manusia dipahamkan akan dirinya. Dari mana diciptakan dan untuk apa, dan bakal mau kemana. Maka Rasulullah memahamkan manusia di fase ini bukan main, luar biasa, 13 tahun. Manusia harus paham dari mana manusia berasal. Sehingga, maka pemirsa, di fase makkiyah ini, seluruh atau hampir sebagian besar disebut sebagai hai manusia. Katanya hai manusia. Ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, belum beriman. Ya, belum beriman. Nanti ada fase sehingga manusia beriman. Maka kemudian turun. Tidak kuciptakan kamu kecuali hanya
merahmati alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan hanya only merahmati alam. Yang di dalamnya, alam itu, ya alam itu sendiri dan manusia. Maka manusia diciptakan dengan berbagai kesulitan itu, tujuannya satu. Untuk merahmati alam dan manusia itu sendiri. Barang siapa yang hidupnya tidak pernah merahmati alam, barang siapa yang hidupnya tidak pernah merahmati manusia, berarti sesungguhnya dia tidak mengerti akan hakikat hidup itu sendiri. Maka pemirsa, ketika ada manusia yang mampu merahmati alam, dia baru disebut sebagai khalifah. Maka Metro TV terus akan membongkar ke depan ini khalifah itu apa. Ya, sehingga nanti kita hidup di bumi pertiwi ini yang tadinya mengambil pelajaran pada wahyu yang pernah berjalan di Arab, di Israel, di beberapa tempat yang lain, nanti akan kita ambil sebagai sebuah pelajaran di tempat ini. Karena itu pemirsa, manusia sebagai khalifah Allah akan kita bahas besok. Jangan tinggalkan Nation on Track. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali di Nation on Track Metro TV. Pemirsa, kemarin sudah kita bahas tentang rahmatan dalam itu apa? Bahwa manusia oleh Allah diciptakan hanya merahmati alam semesta atau semesta alam. Alam dan manusia. Maka bukti daripada seseorang sedang merahmati alam, tentu orang itu punya hati dan pikiran, punya mindset untuk memikirkan alam itu sendiri dan manusia. Maka Allah berfirman, jangan sampai ada di antara kita, apapun agamanya, apapun ritualnya, ketika mereka melakukan suatu kerusakan di muka bumi, persoalannya menjadi lain. Allah berfirman di Asy-Syu'ara 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw bil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, apapun agamanya. Karena tugas manusia diciptakan oleh Allah dari saripati berasal dari tanah. Di mana saripati itu ada di kanan kiri kita, ada di lingkungan kita menjadi sebuah ekosistem hari ini. Maka barang siapa yang melakukan kerusakan, dia akan bermasalah dengan Tuhannya. Maka pemirsa, kita hidup di muka bumi ini harus menjaga lingkungan. Hari ini kita bahas lingkungan dulu, besok akan kita bahas tentang manusia. Karena rahmat alamin ada dua, yaitu kepada lingkungan alam dan kepada manusia. Kepada alam, pemirsa, udara yang kita hirup berasal dari fotosintesa matahari dengan pepohonan, dengan dedaunan. Di mana manusia ketika tidak mampu mendapat pasokan udara 3 menit saja, manusia itu akan meninggal dunia. Maka udara harus dijamin pasokannya. Menjamin pasokan udara harus melakukan penanaman pohon, harus melakukan penghijauan di kanan kiri kita. Maka Nabi Muhammad memahamkan ini kepada manusia agar supaya manusia bertanggung jawab dengan alam. Kenapa? Karena manusia membutuhkan udara. Udara itu jika harus kita bayar 1 liter kurang lebih 9.500 rupiah. Di dalam 60 tahun dibutuhkan 800 miliar. Dan nitrogen, belum yang lain, dibutuhkan total dalam 60 tahun. Yang apabila terus kita bayar, maka kita harus bayar kepada Allah. Hampir 3 triliun manusia harus membayar itu. Karena itu adalah produksi alam. Baik alam maupun manusia harus kita rawat. Karena itu besok kita bahas tentang
bagaimana merahmati manusia. Jangan tinggalkan Nation on Track Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.